Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Sejarah Islam mencatat Robi'ah sebagai salah satu ulama sufi paling disegani. Kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita teladani. Sebab tak hanya diucapkan lewat lisan, tapi juga ditunjukkan dengan perbuatan. Ulama sufi bernama Robi'ah al-Adawiyah itu senantiasa beribadah sekaligus tunduk kepada Allah. Robi'ah dilahirkan pada tahun 713 Masehi. Ia merupakan putri keempat dari keluarga miskin di Basrah, Irak. Dia tumbuh sebatang kara karena kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Seluruh saudaranya meninggal akibat wabah kelaparan yang melanda Basrah. Robi'ah kemudian menjadi budak. Ia ditangkap dan dijual kepada seorang saudagar pemilik toko besar di Baghdad. Sampai akhirnya, pada suatu malam majikan Robi'ah terbangun dari tidurnya. Ketika melewati kamar tidur Robi'ah, sang majikan terkejut melihat Robi'ah merintih serta menangis. Sang majikan penasaran apa yang terjadi dengan budaknya. Maka ia lalu mengintip Robi'ah lewat jendela kecil. Majikan Robi'ah tersebut semakin terkejut, sebab dirinya melihat sebuah lentera berayun-ayun di kepala Robi'ah tanpa seutas tali pun yang menahannya. Setelah melihat kejadian itu, si majikan langsung membebaskan Robi'ah tanpa keraguan. Robi'ah memang memiliki banyak karomah atau sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Karomah biasanya Allah berikan kepada hambanya yang sangat taat sehingga seringkali disebut sebagai wali Allah. Kisah karomah Robi'ah lainnya, yakni saat Robi'ah tengah berjalan-jalan di pegunungan. Ada banyak binatang buas yang mendekati. Hanya saja, tak satu pun hewan tersebut menyerangnya. Sebaliknya, semua binatang itu jinak di hadapan sang ulama. Pada suatu hari, Robi'ah melakukan perjalanan haji ke Mekah naik unta. Di tengah jalan, unta yang dinaikinya mati. Ia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lama kemudian untanya hidup kembali. Salah satu kisah terkenal tentang karomahnya, yaitu ketika Hasan al-Basri mengajaknya melakukan sholat di atas air. Robi'ah pun menjawab ajakan tersebut dengan sedikit ketus. Karena menurut Robi'ah, tak perlu menunjukkan kemampuan spiritual hanya untuk mencari popularitas. Robi'ah lalu melemparkan sajadahnya seraya terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik ke atas sajadahnya tersebut bersamanya, sehingga lebih banyak orang tahu dibandingkan sekedar sholat di atas air. Melihat itu, Hasan merasa malu dan terdiam. Ia paham kalau cara tersebut merupakan sindiran untuknya. Sejarah Islam mencatat Robi'ah sebagai salah satu ulama sufi paling disegani. Bahkan, pemikiran serta ibadah spiritualnya masih banyak dikaji hingga sekarang. Pemikiran Robi'ah yang paling terkenal adalah mengenai konsep cinta kepada Allah. Baginya, menyembah Allah harus atas dasar cinta sehingga bukan karena rasa takut maupun berharap masuk surga. Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena menghindar dari neraka-Mu, campakkan saja aku ke neraka. Kalau aku menyembahmu karena berharap surga, tutup pintumu rapat-rapat. Tapi kalau aku menyembah karena mengharap rahmat-Mu,
Jangan pisahkan aku dari rahmatmu. Tutur Robia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.